3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subrek. Bab 4609. Ledakan. Pedang bersinar di langit. Tidak ada cara untuk menggambarkan pedang yang mengerikan itu. Cahaya pedang yang luas merajalela di antara langit dan bumi. Nafas kematian yang bergulir membentuk negara kematian. Dan di kerajaan kematian, sesosok bergegas keluar dari telapak tangannya. Ini Qin Chen. Tangan tanpa batas tidak bisa menutupi sosoknya. Sosoknya seperti dewa kematian, yang mengandung kekuatan maut yang luar biasa. Dia perlahan berjalan keluar dari kehampaan tanpa akhir untuk mengendalikan kehendak surga dan kehidupan dan kematian dunia. Saat ini, mereka tidak bisa menggambarkan perasaan melihat Qin Chen. Apa yang mereka lihat hanyalah sosok, tetapi mereka tampaknya melihat ketakutan akan kematian. Seolah-olah, dengan beberapa mata lagi, hidup mereka akan hilang kapan saja. Ini membuat mereka memalingkan muka satu demi satu persatu dengan ngeri. Mereka semua adalah sesepuh jangka menengah dan tertinggi. Seberapa buruk pencapaian satu sama lain di jalan kematian? Mencacah. Dalam keterkejutan orang banyak, pedang Qin Chen mematahkan telapak tangan orang-orang gelap itu, dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Pedang ini memotong, cahaya pedang yang luas seperti sungai kematian yang panjang, berguling dan melonjak dalam kehampaan. Ledakan. Cahaya pedang ini seperti berubah menjadi naga kematian yang sesungguhnya. Itu bergegas ke kegelapan dan kehampaan yang tak berujung, membawa nafas kematian yang bergulir, dan berdampak pada ras gelap yang kuat. Boom, 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 kekosongan neraka berguncang. Dengan naga asli datang dengan nafas kematian, langit berubah menjadi lautan luas. Bayangkan saja nafas kematian mengalir deras seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Bagaimana mengerikan pemandangannya jika Anda melepaskannya, itu akan menjadi bencana. Nafas kematian yang sama tenggelam, bahkan orang yang tinggal di surga akan dimusnahkan menjadi mayat hidup oleh kekuatan maut yang tak ada habisnya. Melihat nafas kematian seperti itu, tetua iblis kuno dan yang lainnya tidak jauh mengubah wajah mereka. Ayo, melihat pedang kematian naga yang sebenarnya muncul di langit, orang kuat dari klan kegelapan tidak takut. Dengan raungan panjang dan dengung, tubuhnya dipenuhi dengan nafas gelap yang tak ada habisnya. Ki yang gelap dan kacau ini terkondensasi di lengannya yang tersisa. Di atas, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan lengannya tiba-tiba menjadi sangat tebal. Udara gelap yang bergulung tampak seperti kekacauan. Kekacauan yang menghancurkan tanggul, dan dia tiba-tiba meninju bagian depan. Terdengar ledakan keras. Di bawah pukulan ini, kehampaan bergetar dan kekuatan kegelapan melonjak dengan liar. Kekuatan kegelapan yang sangat murni dan kuat sepertinya tidak datang dari dunia ini, tetapi berkumpul dengan gila-gilaan di bawah pukulan ini. Tidak ada yang akan meragukan ledakan itu. Itu dapat meledakkan satu sisi langit dan berlari melalui satu dunia ke dunia lain dalam sekejap. Tinju ini memadatkan kekuatan mengerikan dari kelompok klan gelap. Namun, jika lawan pada level yang sama tidak memiliki harta tingkat atas, dia tidak akan dapat menghentikan pukulan tak terkalahkan dan akan terbunuh seketika. Bahkan tanpa kekuatan perlawanan Peng ketika pukulan tak terkalahkan datang, saya melihat pedang naga asli Qi mengejutkan langit, dan langsung mengumpulkan nafas kematian yang melonjak di langit. Semua nafas kematian antara api dan kilat berubah menjadi bilah pedang, dan bilah pedang berkelap-kelip dengan kematian. Cahaya-cahaya tiba-tiba terbelah pada kepalan besar yang gelap. Terdengar raungan, pedang mengagetkan, bumi bergetar, pedang Qin Chen terpotong, telapak tangan besar berwarna gelap dengan cepat mengeluarkan raungan yang keras, seolah-olah itu adalah hal tersulit di dunia. Tetapi bahkan hal tersulit di dunia pun tidak dapat menahan pedang mengerikan Qin Chen. Bang, tinju hitam itu meledak dalam sekejap, dan langsung dicabik-cabik oleh pedang Qi yang ganas. Mustahil. Melihat pemandangan seperti itu, lelaki kuat dari klan kegelapan tampak terkejut dan marah, dan mengeluarkan suara minum. Di kejauhan, mereka semua terkejut, karena meskipun orang-orang gelap bukanlah yang terkuat, mereka dapat menembus langit dan bumi dengan kekuatan sumber kegelapan. Sebagai iblis dari jurang maut, mereka tahu betul bahwa kekuatan kegelapan itu mengerikan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari luar alam semesta,
jauh di atas kekuatan iblis. Bahkan yang tertinggi dari klan iblis Yuan tidak dapat menahan pukulan seperti itu, tetapi Qin Chen membaginya sekaligus, yang membuat Yan Xiu, Kusing dan orang kuat lainnya di tempat kejadian tidak dapat duduk diam. Pikiran mereka terguncang, dan mata mereka terbuka lebar. Boom, boom, boom. Ketika Dead Dragon Sword membelah tinju gelap lawan, orang kuat dari klan gelap itu penuh dengan cahaya. Dengan raungan, dia meledakkan kekuatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia membungkuk dari kiri ke kanan dan meledakkan lusinan tinju sekaligus. Ketika tinju tajam yang dapat menghancurkan bintang-bintang meledak seperti badai, kekuatannya sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan semacam ini adalah untuk menghancurkan langit dan bumi. Satu pukulan demi satu pukulan gila di ujung pedang naga kematian yang sebenarnya. Naga kematian yang sebenarnya mengaum, dan kekuatan bergulir dari aturan kematian memusnahkan segalanya dengan suara bo, tinju gelap yang mengerikan meraung sehingga pedang kematian naga yang asli meraung dan beriak lapis demi lapis. Nampaknya jika pengeboman terus berlanjut seperti ini, yang kuat dari klan kegelapan bisa langsung meledakkan pedang kematian naga asli, yang akan menghancurkan pedang tersebut. Qin Chen, yang mendesak pedangnya untuk membunuhnya. Untuk sesaat, tidak peduli tetua iblis dan yang lainnya, atau tetua iblis kuno, mereka semua menatap pemandangan itu. Dengan napas kematian yang begitu mengerikan, mereka sudah menebak identitas Qin Chen secara samar. Salah satunya adalah kebanggaan surgawi dunia bawah, yang lainnya adalah penguasa klan gelap. Mereka berdua kuat di luar negeri di alam semesta ini. Mereka semua ingin tahu siapa yang lebih baik. Yang kuat dari kelompok gelap juga merasakan bau debu Qin yang luar biasa saat ini. Nafas kematian yang bergulir sepertinya tidak datang dari dunia ini, tetapi dari langit dan bumi yang lain. Dia samar-samar memahami identitas Qin Chen, dan hatinya semakin marah. Sumber kegelapan tak berujung meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Ledakan. Jalan surga di dunia gelap hampir terbangun. Perlu dicatat bahwa jalan surga di dunia gelap abadi telah sepenuhnya dikendalikan oleh setan Yuan. Tetapi pada saat ini, ketika orang-orang gelap benar-benar meledakkan sumber kegelapan yang paling mengerikan, mereka hampir mengejutkan sumber alam semesta langsung melalui jalan surga di dunia gelap abadi. Kekuatan kegelapan yang tak terbatas meledak dalam sekejap. Dia tidak ragu untuk membuang banyak kekuatan dari sumber gelap. Sambil menahan napas, dia meledakkan Qin Chen dengan liar satu demi satu. Dia ingin menerobos serangan lawan dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuh Qin Chen secara langsung. Kekosongan. Tidak peduli apa tujuan pihak lain datang ke neraka, itu tidak dapat menodai martabat klan gelapnya. Bersenandung. Namun, Qin Chen tersenyum, setelah beberapa gerakan, dia telah mempelajari kekuatan pihak lain. Bahkan di Supreme biasa, mereka tidak lemah. Bab 461 Qin Chen terkejut. Kekuatan dari lautan alam semesta ini sungguh luar biasa. Jika Anda ingin menjadi orang kuat dari semua negara, Anda mungkin bukan lawan dari pihak lain, tetapi yang ditemui pihak lain adalah Qin Chen. Ledakan. Udara gelap yang bergulung, seperti lautan, menelan debu Qin. Kekuatan gelap yang mengerikan menyerbu tubuh Qin Chen untuk memusnahkan tubuhnya. Namun, bagi Qin Chen, yang memiliki darah Raja Kegelapan, kekuatan kegelapan tidak dapat melukai asalnya sama sekali. Kematian. Ledakan. Pedang bersinar di seluruh langit, dan naga kematian yang nyata mengaum. Naga asli berubah menjadi nafas keheranan. Itu memuntahkan nafas kematian yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, nafas kematian membumbung tinggi, dan nafas kematian membubung ke langit. Itu bisa memusnahkan langit dalam sekejap bang dengan suara pedang maut yang berisi ki pembunuh tak berujung. Pedang maut bangkit dengan kekuatan maut yang bisa memusnahkan bintang-bintang di langit. Kali ini, bahkan jika orang kuat dari klan gelap meledakkan satu demi satu pukulan dengan gila-gilaan, pedang kematian penuh dengan vitalitas. Saya mengabaikannya. Dengan suara bo, kekuatan tinju gelap tidak bisa menembus pertahanan pedang ki dari naga kematian. Ketika pedang ki dari naga kematian yang sebenarnya datang, orang kuat dari klan kegelapan tampak terkejut. Dia hanya fokus menyerang. Ketika pedang ki dari naga kematian yang sebenarnya datang, dia tidak bisa melarikan diri.
Jeritan nyaring terdengar, yang kuat dari klan gelap tenggelam oleh nafas kematian dalam sekejap. Di bawah nafas kematian yang mendominasi, klan kegelapan yang kuat benar-benar ditelan dalam sekejap mata, dan tubuhnya langsung terbakar, berubah menjadi zat kematian yang tak terhitung jumlahnya. Longgar. Puff, terlihat dengan mata telanjang, cahaya pedang yang tajam, langsung menembus alisnya, memakukan jiwanya. Itu adalah pedang berkarat misterius, yang menembus alis kuat dari keluarga gelapnya. Ledakan. Anda dapat melihat bahwa daging para penguasa klan gelap langsung terbakar. Klan gelap bukan milik alam semesta ini. Begitu mereka mati, kekuatan alien mengerikan yang terkandung dalam tubuh mereka langsung menghilang, dan tidak ada kerangka yang tersisa. Hanya jiwa ilusi yang tersisa. Jiwa orang-orang gelap, seperti jurang yang gelap, dipaku dalam kehampaan oleh pedang berkarat misterius, berjuang dengan gila-gilaan. Lepaskan kursi ini. Guru gelap meraung dan memutar jiwanya. Dia hilang. Sebagai anggota ras gelap, dia dikalahkan. Ledakan. Nafas jiwa gelap yang menggelinding melonjak, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Tidak jauh dari situ, sesepuh iblis kuno dan yang lainnya juga tumpul. Orang yang kejam. Betapa kejamnya. Tanpa diduga, dia meledakkan orang-orang dari klan gelap secara langsung. Dia tidak memberi mereka ruang untuk berbalik. Tuan, pria ini adalah anggota klan gelap. Tolong tunjukkan belas kasihan. Penatua iblis tua yang tidak bergerak sebelumnya akhirnya tidak bisa bertahan. Dia bergegas maju dan berkata dengan cemas. Dia tidak boleh membiarkan orang-orang dari klan gelap mati di depannya. Jika tidak, dia akan menimbulkan masalah besar. Jiwa penguasa klan gelap tertusuk dalam kehampaan, dan dia terkejut dan marah. Lepaskan aku, kamu berani memindahkanku. Tidak peduli dari mana asalmu, klan gelapku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yang kuat dari klan gelap meraung dan mencoba mengancam Qin Chen. Jangan menunggu suaranya jatuh, Qin Chen mencibir, langsung mendesak pedang berkarat misterius itu. Ledakan. Pedang berkarat misterius bersinar dan langsung melahap kekuatan jiwa keluarga gelap. Boom! Jiwa pihak lain langsung hancur, jiwanya menghilang. Anda, tetua iblis kuno dan yang lainnya melihat pemandangan seperti itu, semuanya menjadi tumpul sesaat, dan mereka menggigil tanpa sadar. Rasa dingin yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul dari telapak kaki mereka. Yang gelap, mati, dan mati di depan mereka. Selesai. Salah satu hati mereka benar-benar tenggelam, melonjak dingin tak berujung, sudah tidak berani membayangkan hasil selanjutnya. Tuan, pria ini adalah anggota klan gelap. Anda membunuhnya seperti ini. Sesepuh hati jahat maju sesaat dan berkata dengan marah. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, suara itu tiba-tiba berhenti. Qin Chen menoleh dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, bagaimana dengan orang-orang gelap? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah untuk menggangguku di dunia bawah. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu bersamaku. Pupil mata, yang berisi niat membunuh tanpa akhir, meledakkan niat membunuh yang mengerikan dalam sekejap, yang membuat sesepuh dari hati iblis mundur dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Di tengah pemerintahan Tang Tang, dia ditakuti oleh Qin Chen, yang bahkan bukan yang tertinggi. Ini bukan karena dia pengecut, tetapi karena dia tahu bahwa pihak lain tidak hanya membicarakannya, tetapi benar-benar berani membunuhnya. Pada saat ini, pedang berkarat misterius terbang kembali ke tangan Qin Chen dan menghilang. Dalam kehampaan, nafas kematian tidak bisa hilang dalam waktu lama, menandakan adegan tragis sebelumnya. Ayo pergi, Qin Chen berkata kepada penguasa iblis Yuan, tidak ada yang boleh menghentikanku sekarang. Tuan, Anda membunuh orang-orang dari klan gelap dan berani memasuki kamar neraka? Ada banyak tuan gelap di kamar neraka, kata tetua iblis kuno dengan tergesa-gesa. Orang-orang dari klan gelap dibunuh oleh Qin Chen. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen dibunuh lagi. Bagaimana jika ada tuan gelap? Apakah kamu takut pada mereka? Qin Chen meremehkan untuk mengatakan bahwa penguasa iblis He Yuan langsung memasuki penjara iblis neraka dan menghilang. Sayang, melihat punggung Qin Chen, tetua iblis kuno menyembunyikan kakinya. Ini masalah besar. Penatua Gumo, apakah kita ingin memanggil patriark untuk kembali sekarang? Penatua iblis hati, mereka semua bingung. Hal-hal di luar kendali mereka. Tidak benar.
Penatua iblis kuno melambaikan tangannya secara langsung. Dia tenang dan tidak terbawa suasana. Dia ingat apa yang dikatakan penguasa iblis Yuan sebelumnya. Dia tahu bahwa Ero Yuan tertinggi sama sekali tidak mengetahui identitas penguasa iblis Yuan. Jika dia meminta pemimpin klan untuk kembali, kedua belah pihak tidak dapat dihindari untuk bertemu. Beberapa konflik, masalah ini tidak bisa diselesaikan ketika Patriark kembali. Kita harus menunggu nenek moyang kita kembali dan menunggu. Tetua iblis tua itu berkata dengan suara yang dalam. Apa kamu yakin? Penatua hati jahat mereka meragukan suatu cara. Jangan khawatir tentang itu. Hari itu, identitas Yuan Zizun istimewa. Dia seharusnya baik-baik saja. Penatua iblis tua memandangi neraka-neraka yang gelap dan menghela nafas. Saat ini, di penjara iblis neraka, Qin Chen dan Tuan Iblis Yuan bergerak maju dengan cepat. Berdiri di luar, saya tidak tahu. Segera setelah saya memasuki ruang neraka, saya memiliki perasaan yang menyeramkan. Melihat ke depan, ada kegelapan dan keheningan. Tidak ada cahaya kecuali kegelapan. Ketika Anda berdiri di luar ruang neraka dan menghadap ke ruang neraka, Anda bahkan merasa bahwa akhir dunia ada di depan Anda. Jika Anda melewati ini, Anda akan memasuki dunia gelap dan dunia bawah. Bab 4611. Harus dikatakan bahwa penjara jahat yang mengerikan ini sangat mengerikan. Begitu Qin Chen memasukinya, seluruh orang tampaknya jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa dia lepaskan. Kekuatan bergulir setan, gila ke tubuh Qin Chen, dan mencoba untuk mengecualikan tubuh Qin Chen. Pergilah. Qin Chen memberikan minuman rendah, mendesak nafas kematian di tubuhnya, dan mencoba mengusir kekuatan keluarga iblis. Namun, kekuatan neraka ada di mana-mana, bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jurang di jurang. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Penguasa iblis jurang melihat ke atas. Di sekelilingnya, roh jahat yang menggelinding melonjak. Kekuatan penjara setan neraka bertahan di sekujur tubuhnya. Kita dapat melihat bahwa kekuatan penjara iblis neraka, setelah mendekati penguasa iblis jurang, tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan padanya, tetapi juga dihancurkan oleh tubuhnya. Tarik napas sedikit. Wah, mengisap. Pori-pori tubuh utama iblis jurang tampaknya terus-menerus terengah-engah. Mata telanjang dapat melihat bahwa kekuatan tubuh utama iblis jurang perlahan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Penjara iblis neraka adalah area terlarang dari setan Yuan, dan penguasa setan Yuan adalah keturunan dari setan Yuan. Kekuatan di sini memiliki penindasan besar terhadap iblis lainnya, dan bahkan menahan beberapa iblis Yuan. Tapi untuk Master Iblis Jurang, tidak hanya tidak ada tekanan, tapi dia bisa terus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Saya baik-baik saja. Mata Qin Chen dingin, jadi dia tidak percaya. Dia tidak bisa menahan kekuatan di ruang neraka. Ledakan. Nafas yang mengerikan menyebar dari tubuh Qin Chen, dan nafas kematian yang bergulir menghantuinya. Dia mencoba melawan kekuatan penjara iblis neraka, dan meraung. Kekuatan maut dan kekuatan penjara iblis neraka bertabrakan dan meraung dalam kehampaan. Suara lagu. Tuan, sebenarnya, kamu tidak harus melawan kekuatan di ruang neraka. Pada saat ini, Lord of the Abyss Devil tiba-tiba berkata. Qin Chen menoleh dan mengerutkan kening, apa maksudmu? Penguasa iblis jurang berkata dengan suara yang dalam, Tuan, Anda mungkin tidak tahu formasi penjara iblis neraka. Tuan iblis jurang melihat ke langit. Alasan mengapa ada penjara jahat di dunia iblisku adalah karena pohon ajaib di dunia. Pohon ajaib dunia, wajah Qin Chen penuh keraguan. Ini adalah rahasia klan iblis di jurang. Dikatakan bahwa di zaman kuno, dewa iblis menyadari Tao di bawah pohon ajaib dunia dan mendirikan klan iblis. Oleh karena itu, pohon ajaib dunia adalah hal yang sakral dari klan iblis. Kemudian, dan tempat di mana pohon ajaib 10.000 dunia berada pada tahun itu adalah penjara jahat yang mengerikan ini. Tuan iblis jurang menghela nafas, justru karena hilangnya pohon ajaib dari 10.000 dunia, ada lubang di dunia iblis saya. Lubang itu berubah menjadi tempat neraka-neraka dan menjadi area terlarang dari keluarga iblis jurang saya. Kekuatan di penjara iblis neraka sebenarnya adalah hasil dari hilangnya kekuatan pohon ajaib Wanji. Tuan, Anda hanya perlu melepaskan sedikit kekuatan pohon ajaib Wanji,
dan kekuatan di penjara iblis neraka tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Iblis Jurang menebak. Dan itu, Qin Chen terkejut. Di dunia yang kacau, mereka semua terpana. Mereka tidak tahu beritanya. Lagi pula, rahasia ini hanya diketahui oleh penguasa iblis jurang, pewaris klan iblis jurang. Penjara iblis neraka ini terbentuk setelah pohon iblis Wanji menghilang. Qin Chen berbisik. Pada saat berikutnya, Qin Chen langsung melepaskan batas dunia yang kacau, dan diam-diam melepaskan nafas dari pohon ajaib. Ledakan. Saat berikutnya, kekuatan seluruh penjara neraka hampir mendidih dan mengaum. Mata telanjang Qin Chen dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tak berujung dari penjara neraka di sekitarnya mengalir ke dunianya yang kacau. Ledakan. Setelah memasuki dunia yang kacau, orang-orang yang berguling bergegas ke pohon ajaib Wanji dengan gila-gilaan, terus-menerus mengelilingi pohon ajaib Wanji, dan kemudian memelihara pohon ajaib Wanji. Awalnya, itu baru saja menembus pohon ajaib Wanji tingkat tertinggi karena menelan sumber sihir yang tak ada habisnya. Tetapi sekarang nafas mengalami peningkatan yang lambat. Meskipun kenaikan sutra sangat halus, pohon ajaib dunia berada di dunia yang kacau, dan Qin Chen, sebagai penguasa dunia yang kacau, jelas merasakan perubahan mikro ini. Mendesis, mata Qin Chen tiba-tiba cerah. Lihatlah ke sekeliling ke kekosongan yang mendidih. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan di penjara iblis neraka akan memiliki promosi dan bantuan yang luar biasa ke pohon ajaib. Di satu sisi, penguasa iblis jurang juga memandangi si bodoh, tuan, ini. Meskipun dia menduga bahwa nafas pohon ajaib Wanji dapat membuat Qin Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh penjara sihir neraka, dia tidak menyangka bahwa itu tidak akan terpengaruh. Sebaliknya, pohon ajaib Wanji memiliki perasaan bahwa itu akan sepenuhnya melahap kekuatan penjara sihir neraka. Hanya saja keterkejutan di matanya belum turun. Dengan keras, bau busuk Qin Chen menghilang dalam sekejap. Kekuatan penjara jahat neraka, yang awalnya mendidih antara langit dan bumi, tampaknya telah kehilangan tujuannya dan berubah menjadi lalat tanpa kepala. Dalam sekejap, itu menjadi tenang. Tuan Iblis Yuan memandang Qin Chen dengan takjub dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda tidak terus menyerapnya?" Mata Qin Chen serius. Sekarang bukan waktunya untuk menyerap kekuatan neraka. Duluan. Suara Qin Chen jatuh, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba pergi. Pendapat setan Yuan juga pergi dengan cepat. Di masa lalu, fluktuasi yang disebabkan oleh pohon ajaib terlalu besar. Qin Chen tahu bahwa jika dia terus menyerapnya, dia akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang gelap. Saat itu, dia akan berada dalam masalah. Kita harus pergi. Dan tidak lama setelah Qin Chen pergi, suara mendesing. Dua sosok dengan bau gelap yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan. Apa yang baru saja terjadi di sini? Salah satunya memiliki mata listrik, memindai sekeliling. Ledakan. Dia mencondongkan telapak tangannya, dan kekuatan bergulir mengembun di telapak tangannya, membentuk napas langit yang mengerikan dalam sekejap. Saat berikutnya, dia sedikit mengernyit. Aneh, sihir di sini sepertinya sudah dipicu, tapi tidak ada jejak yang tersisa. Aneh. Ini seharusnya menjadi kerusuhan yang tak terlukiskan. Anggota klan gelap lainnya berkata dengan samar, penjara iblis neraka ini adalah area terlarang dari iblis kosmik. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Bahkan iblis jurang yang paling kuat tidak dapat dengan mudah melarikan diri. Fluktuasi sebelumnya seharusnya hanya ritme dari ruang neraka itu sendiri. Mungkin. Yah, jangan buang waktumu. Nafas Guyi tiba-tiba menghilang di pintu masuk penjara sihir neraka. Orang dewasa itu meminta kami untuk pergi dan mencari tahu. Pergi. Kedua klan gelap saling memandang. Sebelum itu, klan gelap melambaikan tangannya dan meraung. Kekuatan sihir tak berujung dengan cepat menghilang, dan mereka tiba-tiba menghilang di dunia. Sesaat kemudian, mereka telah sampai di pintu masuk Infernal Affairs. Nafas ini. Setelah merasakan nafas di pintu masuk ruang neraka, wajah kedua klan gelap itu tiba-tiba berubah. Ledakan. Roh pembunuh yang mengerikan tiba-tiba bangkit dari dua pria berbaju hitam. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.